kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari yang selalu baru Tuhan beri dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, mari bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Mari berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kesetiaan Tuhan beri bagi setiap kita. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur. Tidak ada yang melihat ke kanan dan ke kiri. Biarlah mata kita, pandangan kita sore hari ini fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Walaupun tanpa ada musik, tanpa ada permainan musik, tapi kita mau tetap bisa menyembah Tuhan. Kita mau bisa tetap memuji Tuhan. Kita mau bisa tetap fokus datang beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, mari bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya. Mari fokus anak-anak muda fokus kepada Tuhan sore hari ini. Jangan sia-siakan waktumu untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus sore hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat segala yang baik Tuhan berikan. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari setiap saudara anak-anak muda, kita yang masih muda, saudara yang masih muda, masih semangat, masih energik. Mari kau lebih lagi menyembah, memuji kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang ada di tempat ini, dan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara live streaming di Facebook, adakah kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini? Adakah kita mau rindu untuk kita mau jadi sempurna seperti Yesus? Kita mau sempurna jadi seperti Yesus.
Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu. Hamba-Mu rindu Tuhan, anak-anak muda-Mu, generasi penerus, next gen GBI Bangkalan, anak-anak muda yang tinggal dalam hadirat-Mu, dekat dengan Kau, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara. Ya thank you Theo. Sudah tapi tidak apa-apa Theo. Kamu tetap di sini aja ya. Ya. Masih semangat? Saya ingin dengar suara teman-teman semua ya. Yuk kita mau sama-sama katakan semangat. Ya. Oke? Siap? Yuk 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat ya. Jadi anak-anak muda tuh harus semangat, ya. Amin. Amin. Ya. Saya sangat bersuka cita saudara, ya. Hari ini kita belajar tema baru saudara, ya. Kita punya nilai baru, ya. Nilai keempat dari kata simple, ya, yaitu perfect saudara. Ya. Perfect yang artinya adalah sempurna. Ya, sama-sama katakan dengan saya sempurna. Ya, sama-sama saudara ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, sempurna. Saudara tahu Demian? Pernah lihat atraksinya? Ya, pernah lihat? Pernah ya. Ketika Demian melakukan atraksinya, dia kan seorang magician, ya, seorang pesulap, ya. Ketika dia selesai melakukan aksinya, ya, apa kata terakhir yang dia ucapkan? Kalau sudah berhasil gak berhasil, pokok setelah selesai dia menyelesaikan aksinya, dia ngomong apa? Sempurna, ya, sempurna saudara. Bahkan ada lagu sekuler. Ya, saya tidak tahu teman-teman tahu apa enggak ya. Ya, mungkin Andre tahu ya lagu ini ya. Lagunya itu seperti ini saudara, lirik depannya aja ya. Kau begitu sempurna, tahu? Ya itu lagu-lagu agak lama saudara, tapi masih ada sampai sekarang ya. Nah saudara, saya pengen setiap kita anak-anak muda itu jadi sempurna. Ya. Jadi di grup WA ya, kalau saudara baca tadi diumumkan ya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Ya. Yang pertama, apakah kesempurnaan itu sepenuhnya milik Tuhan? Ya, itu pertanyaan pertama. Ya, lalu pertanyaan kedua, apakah kita yang hanya manusia biasa, ya, kita bisa jadi sempurna? Ya. Kita ini manusia biasa, ya. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa saudara dan saya itu punya natur dosa. Maksudnya ada dosa alamiah yang ada dalam diri saudara. Ya, yang tentunya dosa itu
ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia sudah mati di kayu salib menebus seluruh dosa kalian. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, boleh dikata kita tuh jauh dari kata sempurna, saudara. Ya. Tapi apakah kita bisa jadi sempurna? Ya. Nah, kita akan belajar, saudara, sepanjang 5 Sabtu ini, ya, saudara akan belajar tentang hal ini. Ya, mungkin nanti kita gak hari ini, tapi mungkin minggu-minggu ke depan kita akan buat diskusi, saudara. Ya, setelah saudara dengar materi ini, kita akan diskusi sama-sama. Ya, dan saya pastikan bahwa saya tidak akan bisa menyelesaikan materi ini dalam hari ini. Ya, jadi nanti akan berseri, saudara. Ini awalnya saja, dasarnya dulu, ya. Nanti lebih dalamnya lagi, mungkin 2 minggu lagi saya akan sampaikan lagi, saudara. Ya. Lalu pertanyaan ketiga di grup tadi itu, apa sih kata firman Tuhan tentang sempurna? Ya. Nah, 3 hal ini kita akan belajar khusus hari ini, sore hari ini, ya. Oleh sebab itu, ya, yuk saya pengen teman-teman bisa ikut bekerja sama dengan saya. Ya. Jadi kerjasamanya begini, saudara. Ya, saya minta saudara bisa keluarkan HP saudara. Ya, saya tahu saudara bawa HP semua. Ya, kalau nggak bawa HP nanti bisa nunut, ya. Keluarkan HP-nya, ya. Minta tolong, ya, keluarkan HP-nya dan buka Alkitabnya. Ya, ayo buka Alkitabnya. Saya juga buka Alkitab, saudara, ya, di tab saya. Ya. Saya pengen begini, saudara. Saudara di komunitas ini, saudara gak hanya dengar, ya. Saudara gak hanya dengar firman, selesai begitu aja, ya. Tapi saya pengen dalam hal kecil, contohnya nih, buka Alkitab di HP saudara, ya, karena Alkitab fisik sekarang sudah jarang banget dipakai. Kita buka Alkitab lewat HP, ya, biasanya lewat LCD. Tapi saya pengen dalam hal kecil, ya, saudara taatnya ketika saudara bisa baca Alkitab di HP saudara sendiri, ya. Tentunya bersama-sama dengan saya yang sharing firman buat setiap saudara. Ya. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Niko ada Alkitabnya? Oh ya, oke. Andre ada ya? Sip ya, aman semua ya? Ya. Nah, yuk kita buka Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ayo, Jamie bisa bareng Risto, ya. Matius pasal 5, ya. Ayat 48. Matius 5 ayat 48, ya. Bagi teman-teman yang ikut live Facebook, saya tidak tahu siapa, mungkin ada mic di situ, ya. Mic juga bisa buka Alkitabnya, ada apa enggak? Tidak tahu ya, bisa dilihat apa enggak di situ, ya. Ya, sepertinya ada, ya. Ya, Matius 5 ayat 48. Ya. Jadi begini, saudara, ya. Saya dulu baca dan saya minta tolong nanti setiap saudara masing-masing saudara baca. Ya, jadi per anak baca di ayat yang sama. Ya, di ayat yang sama saudara baca masing-masing. Dimulai dari saya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, ayo Nathan bisa bacakan. Lanjut, Kio. Pelan-pelan saudara, jangan keburu-keburu ya. Jangan cepat-cepat ya. Ayo Samuel. Ayo Theo. Lanjut Risto. Jem. Lanjut. Nik. Evan.
Andre? Lanjut Niko. Marcel terakhir. Oke. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi sebenarnya jelas jawabannya saudara. Ya, memang kesempurnaan itu milik Tuhan. Tapi apakah kita bisa jadi sempurna? Bisa. Ya, kita bisa jadi sempurna. Ya. Jangan kita ngomong, ya memang kita manusia biasa, pasti kita gak luput dari dosa, kita bukan orang yang sempurna. Tapi firman Tuhan katakan tentang sempurna, kita harus sempurna. Yesus katakan kepada murid-muridnya, ya nanti dalam mungkin 2 sesi atau 3 sesi, kita akan belajar Matius 5 ayat 17 sampai 48 saudara. Cukup panjang ya. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu ada judulnya kalau di saya, Yesus dan Hukum Taurat. Nanti kita akan belajar, bahas tentang ini. Ya, tapi saya akan mulai dari dasarnya dulu saudara. Nah firman Tuhan katakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Ya. Jadi jelas bahwa kita harus jadi sempurna. Nah, gimana caranya kita bisa jadi sempurna? Gimana? Tapi sebelum masuk itu, kita harus ngerti dulu maksud kata sempurna yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di ayat ini itu apa? Ya. Kalau dari bahasa aslinya, ya, saya kadang ke setiap saudara mau tidak mau saya harus sampaikan hal yang lebih dalam. Maksudnya saya harus ngomong dalam bahasa aslinya. Maksudnya dalam Alkitab itu kan ada di Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani, ya. Di Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani, ya, Greka, saudara. Ya, jadi saya mau tidak mau saya harus ajarkan ini, ya. Untuk apa? Untuk saudara bisa paham, ya. Untuk kita semua bisa paham. Apa sih kata sempurna di ayat ini? Nah, saya ada papan tulis, saya akan coba kembali menulis lagi, saudara. Ya, nah, kata asli dari kata sempurna ini menggunakan kata telios, saudara. Telios. Ya. Nah, kata sempurna itu dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata telios. Ya, tadi di gambar itu kan ada tulisan telios. Ya. Di status WA saya tulis telios, saudara. Telios itu kata sempurna, telios itu ada 4 arti saudara. Ya, ada 4 arti. Yang pertama, ya. Jadi dari bahasa asli telios ini itu mengandung 4 arti. Ya, yang pertama itu bertumbuh, ya, bertumbuh. Nah ini yang pertama. Jadi kata telios yang dimaksud sempurna di ayat itu bertumbuh saudara. Bertumbuh bukan bertumbuh ke samping saudara bisa jadi gemuk ya. Atau saudara bertumbuh ke atas tambah tinggi, enggak saudara. Bukan bertumbuh secara fisik ya. Tapi bertumbuh dalam hal kerohanian saudara. Ya. Bertumbuh di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya. Lalu yang kedua, itu dewasa saudara. Nah, yang pertama bertumbuh, yang kedua dewasa. Dewasa bukan bicara tentang umur. Ya. Dewasa bukan tentang umur. Ya, bahkan ada sebuah statement kata bijak seperti ini. Kedewasaan tidak diukur dari umur. Tapi kedewasaan dilihat dari saudara mau atau tidak menerima sebuah tanggung jawab, itu dewasa. Ya. Kita boleh usia kita bertambah saudara. Setiap tahun tambah umur. Ya. Saya pun sudah bertambah umur saudara ya. Gak terasa saya sudah umur 27.
Tahun depan saya sudah umur 28. Cepat saudara. Tapi dewasa tidak diukur dari situ. Kata sempurna di ayat ini, yang pengertian kedua itu dewasa. Dewasa dalam hal apa? Dalam hal karakter. Ya. Dalam hal karakter. Jadi karakter saudara dan saya itu harus dewasa. Ya. Dalam hal apa lagi? Dewasa dalam hal moral atau etika. Dalam saudara berperilaku. Dalam saudara bersikap. Dalam saudara berkata-kata. Saudara dewasa. Ya. Saudara dewasa tahu mana yang benar, mana yang salah. Saudara dewasa. Ya. Itu telios saudara, sempurna. Ya. Nah, lalu yang ketiga, utuh. Ya. Sempurna telios itu pengertian ketiga itu utuh. Ya. Jadi gak ada cacat celah saudara. Utuh, betul-betul utuh. Ya. Gak setengah-setengah, utuh saudara. Sama, saya ibaratkan seperti air minum. Ya. Saudara kalau misalnya beli air minum lah di supermarket, Indomaret misalnya. Ya. Kita gak akan mungkin beli minuman dan minuman itu dalam keadaan airnya cuma setengah botol. Gak akan mungkin. Ya. Mustahil. Pasti ya ketika saudara beli minuman, ya air minum itu dalam keadaan full. Ya. Misalnya kalau ukuran air minum itu 250 mili ya 250 mili saudara. Ya. Jadi full, utuh saudara. Nah sempurna itu seperti itu. Kita ini jadi utuh, apa adanya. Gak setengah-setengah. Ya. Gak setengah-setengah saudara. Ya. Itu yang ketiga, utuh. Lalu yang keempat, jelas yang keempat itu pasti sempurna artinya. Ya. Ya. Jadi yang pertama bertumbuh, yang kedua dewasa, yang ketiga yang ketiga utuh, yang keempat sempurna saudara. Nah, empat pengertian ini, ya, saya percaya bahwa keempat hal ini kita gak akan bisa kita alami, ya, kalau tanpa proses, ya. Untuk kita bisa jadi sempurna, untuk saya dan saudara jadi sempurna, gak ujuk-ujuk bisa langsung sempurna, enggak saudara. Semua itu butuh proses, ya. Apa prosesnya? Ya ini, bertumbuh dulu. Ya. Setelah bertumbuh, saudara keiman saudara bertumbuh. Ya, kerohanian saudara bertumbuh. Ya. Saudara bertumbuh dalam pengenalan saudara tentang Tuhan. Saudara bisa jadi dewasa. Dewasa dalam hal apa? Karakter. Ya, dalam hal bersikap, berperilaku. Percayalah saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, ketika saudara bertumbuh secara rohani saudara, ya. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Perlahan saudara bisa jadi dewasa. Artinya saudara bisa tahu, oh ini benar, ini salah. Aku gak boleh lakukan ini, ya. Aku gak boleh lakukan itu. Saudara bisa menentukan pilihan saudara. Ya. Sama seperti saya saudara. Saya dalam hal perkataan, contoh saudara ya. Saya bisa menentukan pilihan, saya mau berkata yang baik apa tidak baik. Ya. Dan puji Tuhan, saya selama ini masih bisa mengkontrol atau menguasai diri perkataan saya, saudara. Ya, saya bisa mengkontrol, bisa kuasai diri perkataan saya. Sehingga saya tahu, ya, bahwa saya ini perkataan saya baik apa enggak. Itu pilihan, saudara. Ya. Jadi kita bisa bertumbuh, jadi sempurna dari bertumbuh. Jadi dewasa dalam karakter. Karakter itu banyak saudara. Ya, banyak. Kalau ditulis di Matius 5 ini, ketika Yesus khotbah di bukit, di situ ada kata murah hati. Ya, banyak saudara karakter-karakter yang Yesus ungkapkan di situ. Ya, dewasa dalam karakter, dewasa dalam bersikap, bertindak saudara. Lalu kita bisa jadi utuh. Utuh ini apa? Apa adanya saudara. Ya, Gio ya Gio, Chandra ya Chandra, apa adanya. Kita tidak mau jadi topeng. Ya. Jadilah diri saudara sendiri.
Amin. Jadilah diri saudara sendiri. Evan seperti itu ya sudah, jadilah diri kita sendiri. Tanpa perlu kita berusaha meniru orang lain, saudara. Itu utuh, saudara. Makanya firman Tuhan katakan di kitab Kejadian, ya. Kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara. Serupa dan segambar. Serupa segambar bukan muka kita sama dengan Tuhan, enggak, saudara. Tapi serupa dan segambar dengan Tuhan dalam hal sikap kita, dalam hal kita berperilaku, dalam hal kita bertindak. Kita seperti Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, baru sempurna. Ya. Baru jadi sempurna. Ya. Jadi yang saya katakan saat ini adalah kita bisa jadi sempurna. Saudara dan saya bisa jadi sempurna. Caranya apa? Kita harus tahu dulu sempurna ini apa. Telios. Saudara harus mau bertumbuh. Saudara harus mau jadi dewasa. Saudara harus mau jadi utuh. Baru saudara jadi sempurna. Salah itu pasti. Namanya manusia. Pasti ada salah. Ya, setuju kan? Gak ada manusia itu tanpa cacat celah itu gak ada. Pasti ada salah. Tapi gimana caranya ya kita sebagai anak muda ketika kita tahu itu salah, apa yang kita lakukan itu tahu salah, gimana caranya kita berbalik lagi kepada jalan yang benar. Ya. Berbalik lagi kepada jalan yang benar, saudara. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa kita bisa jadi sempurna. Kita harus sempurna. Saudara dan saya harus bertumbuh. Ya, saya tahu di tempat ini saudara ada yang masih SMP, masih ada yang SMA, bahkan ada yang kuliah. Tapi saya mau katakan, ya, saudara harus jadi sempurna. Ya. Itu firman Tuhan katakan. Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus berkhotbah di bukit pada waktu itu. Ya, Yesus katakan kamu tuh harus sempurna. Ya. Nah, saudara, gimana caranya kita bisa jadi sempurna? Ya, sejauh ini saudara masih bisa bersama saya kan ya? Masih bisa fokus ya. Saya berharap saudara yang hadir sore ini, ayo fokus ya. Saya pengen nilai ini, value ini ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Value perfect, jadi sempurna itu harus ada. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara. Ya, dari satu perikop ini cukup panjang tentang Yesus dan hukum Taurat, saudara. Jadi, ketika Yesus menutup perkataannya di ayat tersebut, di perikop itu Yesus katakan kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ternyata ada latar belakang. Kenapa kok harus Yesus ngomong seperti itu? Ya. Kenapa kok Yesus ngomong kamu harus sempurna? Ya. Nah, kita kan masih ada waktu beberapa menit ya. Sedikit ya kita akan belajar, saudara, ya. Saya tidak akan selesaikan ini dalam malam ini, saudara. Yuk, Alkitabnya dibuka lagi. Scroll ke atas ya. Ke atas mulai dari ayat 17. Ya. Mulai dari ayat 17. Sudah ketemu? Ayat 17. Ketemu ya? Ya, perhatikan ya, saya pengen saudara perhatikan. Saya mulai dari ayat 17. Janganlah kamu menyangka ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang, Yesus datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan apa di situ? Untuk menggenapinya. Ya. Perhatikan ya. Janganlah kamu menyangka. Yesus ini katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kamu ini jangan menyangka bahwa aku ini datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi Yesus datang
untuk menggenapinya. Ya. Dalam arti lain kata menggenapi itu menunjukkan arti sesungguhnya. Ya. Saya yakin bahwa saudara tahu hukum Taurat. Tahu hukum Taurat? Diajari kan waktu sekolah minggu kan ya, hukum Taurat. Ya. 10 hukum Musa tahu? Tahu ya. Itu termasuk di dalamnya, di dalam hukum Taurat. 10 perintah Allah itu 10 perintah Allah atau 10 hukum Musa itu sama, saudara. Ya. Nah, Yesus katakan aku ini bukan meniadakan tapi menggenapinya. Saudara coba perhatikan ketika saudara baca tentang 10 perintah Allah di kitab Keluaran. Ya. Kalau saudara ingat, di situ dikatakan jangan membunuh, ya. Jangan berzina. Terus apa lagi? Hah? Jangan memiliki apa? Hak milik orang lain. Terus apa? Menghormati kedua orang tuamu. Hah? Ya tadi sudah jangan berzina. jangan mencuri. Apa lagi? Kuduskanlah hari Sabat. Terus ini random ya saudara ya. Jadi gak urut. Apa lagi? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah berhala, ya, patung, jangan menyembah itu. Ya. Itu salah satunya nanti menarik saudara. Kalau saudara baca, ya, saudara akan dapati itu beberapa hukum akan masuk di sini, saudara. Ya. Jadi Yesus itu bukan meniadakan, menghapus. Lucu saudara ya. Gak mungkin lah kita para nabi yang di perjanjian lama mau dihapus. Ya. Saudara tahu ahli Taurat, orang Farisi itu orang yang bisa dibilang mereka pintar saudara. Ya. Pintar ngomong tapi gak melakukan. Itu orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Perempuan yang ketahuan berzina. Diapain? Dihakimi saudara. Ya kan? Sama ahli Taurat orang Farisi dihakimi. Terus habis dihakimi apa? Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan? Ya. Lempar batu. Apa yang dilakukan? Pergi semua mereka. Gak ada yang berani. Itu ahli Taurat orang Farisi. Nah ini. Padahal Yesus ini ngomong di murid-muridnya saudara. Banyak murid-muridnya. Yesus kan khotbah di bukit waktu itu. Ya. Jadi Yesus ingin menunjukkan arti yang sesungguhnya. Ya, bukan meniadakannya. Ya. Lanjut ayat 18. Yuk, lihat ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun, wow saudara, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum apa? Semuanya terjadi. Yesus ingin memperjelas lagi, saudara, ya, bahwa selama belum lenyap, selama bumi ini belum berakhir, ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan, ya, dari hukum Taurat. Artinya apa? Apa yang ada dalam hukum Taurat, Yesus gak akan hilangkan, ya. Satu titik pun Yesus gak akan hilangkan. Nah ini penting saudara, ya. Saudara bisa ambil pelajaran dari ayat ini ya. Hal kecil itu sangatlah berharga. Sangatlah penting saudara. Ya. Yesus pun tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Ya. Begitu pula dengan saya dan saudara. Ayo kita tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Apa yang Tuhan percayakan kepada setiap saudara. Apapun itu, sekecil apapun itu. Saudara bisa pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekecil apapun itu, saudara. Saya gak tahu apa sekecil apapun itu dalam hal apa, ya. Tapi dalam hal apapun, ya. Dalam hal ibadah contohnya, saudara harus memprioritaskan ibadah, ya. Memprioritaskan ibadah, walaupun gak panjang waktunya, walaupun cuma ya paling 1 jam 1,5 jam, saudara harus prioritaskan, fokus. Ya. Dalam hal apa? Pelayanan. Ya saudara mungkin pelayanan di multimedia misalnya. Atau pelayanan kecil cuma nyiapin
kamera HP, untuk live Facebook. Kecil, sepele. Tapi saudara harus setia melakukan itu. Ya. Apapun itu saudara, dalam bidang multimedia, musik. Ya. Saya pun saudara, begitu. Ya. Saya tidak pernah mau ambil pusing saudara. Ya. Tadi gak ada pemain musik. Ya. Kita bisa tuh bernyanyi kok. Saya akui saya gak bisa main gitar saudara. Ya. Tapi sedikit-sedikit main musik, main drum bisa lah sedikit-sedikit saudara. Ya. Tapi saya tidak mau ketidakadaan itu membuat kita tidak nyaman beribadah. Enggak saudara. Mau ada musik, mau ada pemain musik, harus mulai. Itu prinsip saudara. Makanya saya katakan bagi teman-teman, ayo dalam hal kecil apa? Datang ibadah. Ya sebisa mungkin datanglah tepat waktu saudara. Ya, itu hal kecil, harus sederhana. Kalaupun memang ada keperluan lainnya, ya bisa dimaklumi saudara. Ya, saudara bisa telat sedikit, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau saudara gak ada keperluan, gak ada pergi mau kemana kek atau telat, ya ayo tepat waktu. Ya, itu saudara. Ya, itu yang Yesus mau katakan. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Ini yang Yesus katakan saudara. Ya. Ayo kita bisa jadi sempurna. Amin saudara. Ya. Ketika saudara sekolah, ya, saya mau tanya nih, ya, saudara bisa angkat tangan saudara. Siapa sih yang di sini yang tidak pengen atau siapa yang di sini pengen, ya, nilai pelajaran saudara, ulangan saudara, nilai ujian saudara dapat 100. Saya ulangi lagi ya, siapa yang di sini pengen banget ya atau sudah pernah nilai ulangan atau nilai ujiannya dapat 100, boleh angkat tangannya. Nah, nanti kan enggak tinggi-tinggi ya. Enggak semua ya. Pastilah kita ya, hal yang wajar, suatu hal yang membanggakan ya. Ketika saudara bisa, saya dan saudara bisa dapat nilai 100 di satu mata pelajaran aja. Wah, senangnya minta ampun saudara. Saya lupa, saya pernah pada waktu sekolah dapat nilai 100 ya. Tapi saya percaya bahwa ketika saudara bisa dapat nilai 100 kalau saudara belajar sekolah itu nilai sempurna, perfect saudara. Ya. Kalau di kuliah IPK ya. Indeks kumulatif apa P-nya itu? IPK lupa apa prestasi atau apa gitu ya. Nah, itu IPK kalau sudah kita dapat nilai 4 ya, 4.0 ya, 4. Itu kita sudah perfect atau bisa lebih daripada itu. Ya. Sempurna saudara. Ya. Ya. Saya percaya bahwa inilah yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya. Kita stop sampai ayat 18, nanti kita akan lanjut lagi. Ya. 2 minggu depan lagi saudara. Ya. Saya berharap saudara ikuti ini, seri ini. Kita akan belajar sama-sama ayat 17 sampai ayat 48. Menarik saudara. Ya. Menarik, oke. Ya. Jadi ayo saudara, kita harus, Tuhan katakan, you must be perfect. Kita harus jadi sempurna. Dalam hal apa? Bertumbuh kerohanian saudara. Dewasa dalam karakter. Tidak bersikap anak-anak lagi. Ya. Gampang. Apa susah? Ya susah, butuh proses. Proses setiap hari yang saudara jalani. Ya. Untuk saudara bisa sabar. Ya. Sabar terus setiap hari. Gak gampang saudara. Setuju? Setuju, gak gampang saudara. Saya pun ngalami untuk bisa jadi sabar. Oh, sepanjang hari sabar. Kalau ada orang teman yang jengkelin, ada teman yang bikin gemes ya. Pasti kita akan ngamuk, pasti marah. Tapi Tuhan katakan, ayo. Ya. Bisalah kita jadi sempurna. Jadi dewasa dalam karakter saudara. Karakter kita bersama. Ya, jadi ayo ya, sebagai awal ini ya, nilai sempurna, perfect.
bertumbuh, ya, jadi orang kita anak-anak muda yang bertumbuh, jadi orang yang dewasa, jadi orang yang utuh, apa adanya, gak dibuat-buat, jadilah diri saudara sendiri. Lalu saudara bisa mencapai kesempurnaan itu. Amin. Yuk kita mau berdiri sama-sama. Kita angkat pujian tadi, ku mau sepertimu Yesus. Kunci GG. Mari kita mau bernyanyi sama-sama, katakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh, memuliakan namamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, anak-anak muda, generasi muda. Saya pengen lihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan sore hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Mari bersyukur, mari berterima kasih. Mari kita mau deklarasikan, kita mau declare bersama-sama, Tuhan, aku mau jadi sempurna. Tuhan, aku mau jadi sempurna seperti Engkau Yesus. Aku mau hidup aku diubahkan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Malam hari ini saudara, engkau yang hadir pada malam hari ini. Saudara buka tanganmu bukan suatu paksaan, tapi saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda saudara berserah total kepada Tuhan. Mari setiap saudara, kalian yang masih muda banget, perjalanan kalian masih panjang. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama jadi sempurna seperti Yesus. Kita mau bertumbuh, kita mau jadi dewasa dalam berperilaku, dalam saudara bersikap, dalam karakter. Kita mau jadi utuh, apa adanya. Gak mau jadi topeng, jadilah dirimu sendiri, utuh. Dan kita bisa jadi sempurna pada ujungnya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bawa setiap anak-anak mudamu untuk tetap setia datang beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka tetap semangat Tuhan di dalam mereka beribadah kepada Engkau Tuhan.
Mereka tidak hanya sekedar datang, tapi mereka sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami Tuhan. Kami punya nilai, kami punya value Tuhan, untuk kami jadi perfect, jadi sempurna Tuhan. Karena firman-Mu berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kami mau itu Tuhan, kami mau tangkap pesan itu Tuhan. Kami mau jadi sempurna, kami mau bertumbuh, kerohanian kami bertumbuh. Kami mau jadi dewasa dalam karakter kami, dalam perilaku kami, dalam kami bersikap, dalam kami berkata-kata. Kami mau jadi dewasa, kami tidak mau sembarangan di dalam kami hidup Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Dan ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau ada kesalahan, ada dosa-dosa yang kami perbuat, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami berkenan di hadapan Kau. Biarlah Engkau dapati kami kudus di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu yang hadir pada malam hari ini. Maupun yang tidak hadir. Bahkan yang mengikuti secara streaming di Facebook Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ada hikmat Tuhan turun atas setiap mereka semua. Urapan Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga dalam apapun yang mereka lakukan, studi mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat secara luar biasa. Kami percaya itu Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin kurang sehat, sakit Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan secara total sakitnya Tuhan. Untuk Niko Tuhan, sambil Nikolas Tuhan. Sembuhkan Tuhan sakitnya dalam nama Yesus. Sembuhkan secara sempurna Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang lain juga mungkin kurang enak badan sakit Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Kami mau perkatakan iman. Kami mau perkatakan iman di hadapan Kau Tuhan. Kami yang lagi susah Tuhan hibur. Kami yang lagi lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami gak mau jadi enak-enak aja Tuhan. Kami mau berjuang untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk orang tua mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati orang tua mereka, papa mama mereka Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan Kau berikan bagi kedua orang tua mereka Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan. Kami yang masih punya orang tua, kami mau taat Tuhan. Kami mau menghormati orang tua kami. Sama seperti kami menghormati Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan keberadaan orang tua kami yang masih sehat sampai saat ini Tuhan. Kami mau tetap hormati orang tua kami Tuhan. Tuntun, Kau berkati. Kesehatan, kekuatan Tuhan beri bagi setiap kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Oh rapatakaya rabasyadapaha. Terima kasih Tuhan. Syararapatakaya rabasyadapaha. Berdoa Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari setiap saudara anak-anakmu di tempat ini. Kita mau doa sama-sama bagi bangsa kita Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Sertai bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa kami ini Tuhan. Setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Presiden sampai pimpinan di bawah LT dan RW. Biarlah mereka memiliki sikap yang takut akan Kau Tuhan. Mereka memimpin dengan jujur. Memimpin dengan tulus Tuhan. Mungkin kondisi saat ini belum berakhir Tuhan. Corona Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Kami semua aman di dalam Kau Tuhan. Kami mau jaga kesehatan kami. Kami mau jaga kesehatan kami Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan. Biarlah corona ini akan cepat
cepat berakhir dalam nama Yesus. Sehingga semua bisa kembali normal. Vaksin yang dipersiapkan Tuhan, Tuhan yang juga tuntun Tuhan, penyediaan vaksin Tuhan. Sehingga bisa segera vaksin sudah mulai tersedia Tuhan. Yang terkena infeksi corona juga Tuhan. Mereka yang isolasi, Engkau kuatkan mereka juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang tidak bersama kami malam hari ini Tuhan. Kami minta ketuk hati setiap mereka Tuhan. Untuk mereka mau datang bersama-sama kami beribadah. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tanpa melihat usia Tuhan. Seberapapun usia kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Engkau. Karena ini adalah komunitas anak-anak muda. Komunitas generasi muda yang semangat untuk Engkau Tuhan. Saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang berpisah satu sama lain Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami yang akan pulang, kami juga akan memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Kau juga berkati setiap anak-anak mudamu yang memberikan persembahan pada malam hari ini. Mari setiap anak-anak muda, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita akan pulang dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Mari setiap anak-anak mudamu, anak-anak muda, terimalah berkat penyertaan daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, yang menyertai, yang memberikan hikmat, yang memberikan pengurapan atas setiap saudara semua. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak muda dengan semangat kita katakan, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Ya, silakan duduk saudara. Ada satu pengumuman. Ya, selesai ibadah saudara bisa memberikan persembahan dan saudara bisa pulang ke rumah masing-masing dan tetap jaga kesehatan. Lalu seperti himbauan saya saudara, kita pengadaan masker itu akan ada di bulan Desember. Ya, Natal kita pasti kita akan pakai masker saudara. Ya, saya berharap saudara bisa daftar ya untuk bisa pakai masker ini. Harganya cuma 25.000 saudara. Dan saudara dapat free kaos khusus yang biasa datang di ibadah Sabtu saudara. Ya, jadi kaosnya ini terbatas saudara. Tidak semua dapat. Ya, jadi ayo yang belum daftar masker segera. Ada waktu 2 bulan untuk saudara bisa menabung 25.000. Only hanya 25.000 saudara. Beserta dengan nanti ada sablonnya tulis logo kita, logo Nesken. Oke, tetap minggu depan kita akan ada ibadah jam 5 sore. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.